Halo guys, selamat pagi semuanya. Gimana pada sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, saya akan menambahkan lagi untuk sesi berikutnya. Kita ada sedikit nih ilmu mengenai bagaimana orang beraktivitas itu bisa lelah, capek, ngantuk, dan sebagainya. Ini mungkin sangat bermanfaat ya buat kita semua. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwasanya penyebab-penyebab itu dalam hal ini adalah tingginya dari aktivitas kita. Jadi aktivitas mengenai fisik ya, itu terlalu berlebihan sehingga di situ pun juga menyebabkan suatu kelelahan. Contohnya apa? Mestinya waktunya istirahat di dalam bekerja itu dia tidak istirahat ya. Sehingga sebetulnya fisik itu sudah tidak mampu tapi dipaksakan. Nah, ini artinya timbul ya, akibatnya itu menimbulkan satu atau timbul kelelahan. Yang kedua, mungkin penyebab itu juga bisa dari faktor lingkungan ya. Lingkungan itu mungkin dalam situasi yang bising, rame gitu, dan banyak sekali lah penyebabnya itu, sehingga kita dalam hal ini jenuh ya, jenuh. Nah, sehingga jenuh itu bisa menjadikan satu penyebab daripada kelelahan. Contohnya dalam saat kita berkendara ya, di jalan yang ramai, apalagi yang macetnya panjang. Nah, di situ kan kita kan namanya orang menunggu antri. Itu kan gimana ya? Sebetulnya nggak beraktivitas tapi timbul satu capek, lelah, ya, ngantuk dan sebagainya. Ini karena ya tekanan-tekanan ya, penyebab dari lingkungan tersebut. Terus kena sinar itu pun juga kebanyakan sinar ya, apalagi sinar matahari ya. Nah, sinar matahari itu cepat orang itu menjadikan satu lelah kalau sinar itu selalu menatap ke kita. Nah, contohnya saat matahari itu di timur terbit ya antara jam 6 sampai jam 9. Kita berkendara arahnya itu ke timur, mengarah ke matahari. Itu pun juga kita kan kriuk-kriuk begitu. Nah, ini cepat menimbulkan suatu lelah juga karena pengaruh daripada sinar. Nah, cahaya yang masuk ya, terlalu banyak, ini bahkan tidak mendukung untuk pandangan ya, bagaimana kita saat harus fokus ya terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, ini sehingga kita kalau terlalu banyak kena sinar ya sudah, lama-lama ini kriuk sehingga bisa menjadikan satu kelelahan ya. Terus temperatur pun juga sama. Temperatur itu kalau terlalu dingin itu pun sebetulnya bukan kok kita hanya kelelahan, tapi kedinginan pun itu juga menyebabkan konsentrasi itu juga akan menurun ya. Jadi ya gimana lah, ini bisa kita rasakan pada saat kita berkendara ya, suhu sekitar misalkan panas, sama saja lalu panas. Wah, ini kita kan keluar keringat dan sebagainya, apalagi mobil yang tidak ada AC-nya, pintu kebuka, mana bising ya, mana udaranya panas dan sebagainya, emosi timbul. Itu sebetulnya kita tidak beraktivitas pun cuman duduk begini tapi rasanya itu sangat lelah ya. Nah, ini temperatur. Terus mengenai makan
Ini pun juga menjadikan suatu orang tersebut itu mungkin kurang makan, ya, sehingga kurang nutrisi di badannya, kurang protein dan sebagainya, sehingga energi itu berkurang, itu ya cepat lelah, ya, itu menjadikan satu penyebab juga. Kebanyakan makan pun sama, ya, kebanyakan makan pun sama, itu pun juga tidak bagus, gitu ya, tidak bagus. Sehingga kalau kebanyakan biasanya udah ya orang cepat menguap, ngantuk, ya, terus apa ya, pandangan untuk konsentrasi itu berkurang. Nah ini jadi bagaimana yang terbaik kalau untuk makan, ya jangan kelaparan, ya, ya jangan terlalu kenyang, sehingga di situ bisa seimbang lah, balance antara kebutuhan energi yang untuk tubuh kita, sehingga nanti untuk menciptakan satu konsentrasi yang benar atau yang bagus. Itu saya kira seperti itu. Jadi kurang pun juga salah, kebanyakan pun juga salah. Kurang baik artinya itu seperti itu, karena makan itu untuk menumbuhkan suatu energi, ya, terhadap tubuh kita, jadi sehingga kita bisa kuat dan meningkatkan konsentrasi di dalam aktivitas, ya. Terus mental itu sama saja, ya. Contohnya begini, tidak biasa membawa kendaraan yang misalkan kendaraan A, terus kebetulan ada kendaraan B. Biasanya kendaraan A terus dipindah kendaraan B. Dia ini belum hafal dan sebagainya, bagaimana ini harus, jadi karakter kendaraannya itu belum tahu persis, ya, si pengemudi itu. Ini pun juga akan menjadikan satu penyebab dari kelelahan. Jadi seperti itu. Terus apa ya, emosi ya, timbul emosi. Kalau biasanya remnya tuh yang dipakai itu ya sedikit aja sudah bisa untuk ngerem, tapi dengan kendaraan yang B harus dikocok lah, harus gimana, mana setirnya yang berat dan sebagainya. Ini pun juga bisa menjadi penyebab kelelahan. Jadi seperti itu. Jadi macam-macam, ya, ini tergolong di dalam atau masuk di dalam satu mental, ya. Terus ini mengenai kendaraan, kalau di jalan pun juga bisa. Biasanya, ya, untuk mengantar barang atau bepergian kemana, kan gitu. Biasanya misalkan tujuan ke A, kebetulan kita seorang pengemudi yang biasa ke arah A, tapi kebetulan kita mau ke arah B. Nah, kita belum biasa ke arah B. Ini pun bisa pengaruh dari mental, kan, ya, berpengaruh di mental. Nah, ini juga karena apa? Faktor jalannya si B itu belum begitu apa, tapi si yang A itu sudah karena seringnya lewat situ, ya, bahkan sehari-hari lewat situ, ini kebetulan ke yang B. Nah, ini belum hafal jalan, karakter lingkungan, karakter jalannya sendiri mungkin sempit dan sebagainya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap mental tersebut, ya. Nah, kalau dibilang kan ada Google Map, kan gitu kan, ya, bisa lewat Google, kan, dan sebagainya. Saya kira itu belum bisa untuk menyelesaikan satu masalah, ya, untuk Google itu, walaupun titiknya. Nah, ini ada fenomena juga, ya, cerita dari yang pernah mengalami, ya, mengenai Google Map itu. Arahnya sih sesuai, diikutin terus, nggak tahunya jalannya nggak ada, hilang di situ, ada tembok dan sebagainya. Jadi
belum bisa ya Google Map itu untuk istilahnya ini bukan apa-apa ya, 100% menjamin pas itu juga belum belum tentu. Kayak saya aja pernah mengalami seperti itu, titik tujuannya pun sama tapi ternyata jalannya itu semestinya bukan lewat yang saya lewati saat itu ya. Nah sebetulnya ada jalan yang memang khusus jalan besar untuk mengarah ke titik itu. Saya dilewatkan jalan yang sangat sempit dan sebagainya, dan lewat situ saya mengikuti arah itu. Nah ternyata ternyata juga bagaimana gitu kan ya. Nah ini mental itu bisa terpengaruh ya dalam hal ini seperti itu. Contoh-contohnya banyak sekali ya, banyak sekali. Nggak pernah lewat tol ya, terpaksa harus lewat tol. Nah ini pun nggak biasa. Nah ini harus lewat yang tidak biasa itu. Ini pun mental pun juga kemungkinan bisa keringat dingin keluar ya, dan macam-macam, dan itu membahayakan sekali. Kadang-kadang kalau kita lagi istilahnya bingung ya, mungkin dia mau butuh ngerem malah nginjek gas. Itu bisa terjadi karena mentalnya udah down duluan kan gitu. Terus banyaklah contoh-contoh seperti itu. Nah inilah ya, semuanya seperti itu, jadi ya, bisa menimbulkan satu penyebab kelelahan. Nah bagaimana biar kelelahan itu tidak timbul? Ya ini kita balik aja ya, kita balik ya. Contohnya misalkan kita mau mengadakan suatu perjalanan dan sebagainya, ya persiapkan diri kita itu. Wah besok saya mau pergi nih ke Jakarta, lewatnya jalur ini kan gitu kan ya. Kita persiapkan ya, sebelumnya itu jangan banyak satu aktivitas sehingga nanti energi atau tenaga kita persiapkan untuk perjalanan tersebut ya. Artinya dalam hal ini adalah jangan sampai sebelum kita beraktivitas itu sudah banyak tenaga atau berlebihan ya, mengenai aktivitas kita, sehingga nantinya kalau tidak berlebihan itu ada unsur kesiapan dan sebagainya. Jadi terencana ya, semua itu terencana. Mengenai lingkungan yang bising dan sebagainya, ini artinya dalam hal ini tuh semua terprogram ya, harus terprogram kalau kita mau bepergian itu, terencana dan sebagainya. Saya kira itu ya. Nah, mungkin akan lebih jelasnya nanti nih seperti apa, ada istilah waktu-waktu yang bisa menimbulkan satu orang itu kehilangan konsentrasi, artinya karena penyebabnya itu kelelahan. Nah, itu bisa diperhatikan di dalam segi aktivitas ya, dengan jangkauan jam-jam gitu ya istilahnya itu. Nah, saat-saat dalam berkendara, misalkan jangan sampai istilahnya itu kita itu berangkat tanpa ada unsur perencanaan, sehingga dalam hal ini nanti bisa terpengaruh di dalam perjalanan tersebut, utamanya pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau mobil ya. Untuk menjalankan tugas itu yang perlu diperhatikan adalah jam-jam 3 pagi, contohnya seperti itu, jam 6 pagi, jam 9. Ini jam-jam 3, 6, 9 itu jam-jamnya orang ngantuk-ngantuknya ini. Contohnya kalau perjalanan malam, wes gak sopir bis malam atau kita sendiri yang mau perjalanan jauh dah, tolong di jam 3 itu kalau bisa kita harus istirahat ya, istirahat. Jam 3 itu ngantuk-ngantuknya orang, lelah-lelahnya orang ya.
Terus habis itu kalau sudah istirahat nanti 1 jam apa gimana kita jalan lagi. Nah nanti di jam 6-nya itu kita harus istirahat lagi. Ini berat-beratnya lagi, tambah berat ini jam 6 ini. Ya, udah istirahat jam 6. Nah, nanti jam 7, jam 8 silahkan ya, setelah istirahat 1 jam, misalkan jam 8 jalan lagi. Jam 9, nah karena jam 9 itu kelelahan itu apa? Ini kita rasa sendiri dah. Ya. Kita sudah ngopi, udah sarapan dan sebagainya. Biasanya di jam 9 ini, jam 9, jam 10 itu akan terasa seperti menguap dan sebagainya. Udah lelah lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa? Ya istirahat. Kok banyak istirahatnya? Memang iya seperti itu. Ini adalah bagaimana kita untuk menciptakan dalam situasi aktivitas yang aman, atau kalau kita menggunakan kendaraan itu ya kendaraan yang aman itu seperti apa kan gitu. Kalau di siang harinya jam 12 siang ya itu perlu diwaspadai. Artinya kalau perlu diwaspadai itu jam 12 siang itu ya harus kita istirahat. Maka di apa ya, kantor-kantor atau pekerja itu jam 12 itu mesti istirahat karena sudah energi atau fisik itu udah berkurang, jadi seperti itu. Nah istirahatnya itu dibuat ya makan, ya minum, ya istirahat yang benar dan sebagainya. Nah setelahnya itu nanti 1 jam aktivitas lagi. Aktivitas itu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 ini akan terasa ini. Ya, jam 4 itu aja sudah terasa. Apalagi jam 5, makanya kalau jam 5 itu kalau perusahaan apa mesti sudah waktunya ulang kan gitu. Kalau sip-sipan dan sebagainya itu kan sudah diganti. Karena apa? Ya kalau masuk jam 7, jam 5 pulang itu udah fisik itu sudah menurun, sedangkan orang itu dalam biologisnya itu hanya mempunyai satu kesempatan energi yang kuat itu 8 jam ya, 8 jam. Sehingga kalau dipaksakan sampai 9, 10 itu udah ya itu ekstra ya istilahnya kan seperti itu. Sedangkan 8 itu aja di pertengahan ini ada istilah istirahat ya. Jadi seperti itu. Terus untuk menjelang malam itu habis maghrib ya, karena kita habis makan sore malam ya. Nah seperti itu jam 6, jam 7 itu perlu diwaspadai. Terus jam 9 malam ya. Nah, terus jam 24 ini memang gimana ya, ada yang biasa aku ndak apa-apa, aku sudah biasa dengan kehidupan jam-jam seperti itu, ndak ada masalah. Memang benar, tapi sebetulnya ya kekuatan fisik itu sudah menurun, dia belum memahami dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Ini perlu diwaspadai lah. Kalau pagi jam 3, jam 6, jam 9, terus siangnya jam 12, jam 3 sore, jam 3 siang atau jam 15. Terus kalau malamnya itu ya jam 6, jam 21 ya, jam 9, terus jam 12 malam. Itu perlu diwaspadai. Ini sudah, kalau sudah malam itu biasanya fisik energi yang ada di kita itu sudah menurun. Jangan dibilang antara beda usia ya, muda dan tua itu kekuatan energi itu tidak jauh berbeda. Jadi seperti itu. Wah masih muda ini masih mampu. Nah, kalau masih muda masih mampu, kenyataannya yang terjadi kecelakaan itu pun juga banyak yang muda kan gitu. Malah justru yang tua-tua itu kayaknya di dalam hasil investigasi itu agak sedikit kan gitu. Yang paling banyak itu ya usia-usia muda itu, karena apa, emosionalnya tuh masih tinggi.
dan dia tidak belum tahu mengenai kapan saya harus istirahat, dan belum tahu mengenai energi yang ada di dirinya itu kemampuannya sebatas apa atau sebesar apa kan gitu. Saya kira seperti itu ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi tadi yang awal penyebab kelelahan sudah saya sampaikan, terus mengenai saat-saat atau jam-jam yang perlu diperhatikan untuk seorang yang melakukan satu aktivitas, entah mengemudi, entah kerja apa dan sebagainya ya. Saya kira saya akhiri sekian dulu, nanti kita sambung dengan sesi yang berikutnya. Banyak sekali ini yang perlu kita pelajari dalam hal ini, yang perlu kita ketahui lah istilahnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.